Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap air dan listrik. Ya, baik kita akan mulai ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hak. Hak itu merupakan sesuatu yang harus kita miliki atau yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, tentunya ya. Nah, jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak untuk memperoleh yang namanya hak. Oke. Selanjutnya, nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi tadi sebelum kalian mendapatkan hak, kalian juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang ataupun kelompok sebelum mereka atau ia mendapatkan haknya. Jadi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu tentunya adalah kewajibannya. Jadi melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kalian menerima hak. Nah, hak dan kewajiban terhadap air tujuannya itu adalah untuk menjaga kelangsungan hidup kita di masa depan. Jadi kalau air tidak ada ya kehidupan juga akan hilang. Kewajiban kita terhadap air yang pertama itu adalah menjaga kebersihan mata air dulu. Jika mata airnya bersih, air yang kita dapat pun akan bersih juga. Oke. Yang kedua, kewajiban kita adalah tidak boros air. Ya. Oke, mengulangi. Yang kedua, tidak boros air. Dan yang ketiga itu adalah membayar tagihan air tentunya. Apalagi zaman sekarang kita sudah menggunakan air dari PDAM. Jadi kewajiban kita itu adalah membayar tagihan air di PDAM. Oke, selanjutnya. Nah, apa hak kita terhadap air? Haknya adalah kita dapat menggunakan air untuk keperluan kita sehari-hari, untuk masak, mandi, minum, mencuci, dan lain-lain. Itu adalah hak yang kita dapatkan. Ya. Kemudian yang kedua, hak kita dari kewajiban tadi sudah menjaga sumber air. Nah, hak kita di sini adalah mendapatkan air yang bersih. Itu adalah haknya. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana cara menghemat air? Yang pertama, nah jika ibunya di rumah memasak nasi, pasti air berasnya dicuci dulu ya. Air bekas cucian beras itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman, tidak hanya langsung dibuang. Itu ada kita bisa menghemat air dulu. Terus yang kedua, nah lebih baik kita mandi menggunakan shower. Nah, kalau di rumahnya tidak ada shower ya sudah tidak apa-apa. Tapi mandi menggunakan gayung itu gunakan airnya yang secukupnya saja, tidak usah dibuang-buang dengan berlebihan. Lanjut lagi. Yang ketiga, sebelum mencuci piring, buanglah sisa makanan di tempat sampah dulu. Jadi dengan cara demikian, piring yang kotor bisa langsung dicuci. Tidak harus bercampur lagi dengan sisa makanannya. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Kita jarang untuk mematikan air setelah digunakan. Biasanya dibiarkan begitu saja. Jadi di sini cara kita menghemat air adalah mematikan keran air setelah digunakan atau keran airnya ditutup. Jangan dibiarkan terbuka dan airnya meluap. Oke. Yang kelima, ini biasanya yang anak-anak lakukan karena anak-anak senang bermain air ya. Cara menghemat air yang kelima itu adalah tidak menggunakan air untuk bermain. Nah. Oke.
hak dan kewajiban kita terhadap listrik selanjutnya. Kewajiban kita terhadap listrik yang pertama adalah mematikan alat elektronik. Alat elektronik itu contohnya TV, radio, kipas angin, AC, dan lain sebagainya setelah kalian gunakan. Jadi jangan dibiarkan menyala begitu saja. Kalau sudah selesai menggunakan alat elektronik, kita berkewajiban untuk mematikannya untuk menghemat listrik. Ya, selanjutnya yang kedua, tidak memboroskan listrik. Oke, Guru kembali lagi. Tidak memboroskan listrik. Nah, di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Di sini ada anak yang sedang memboroskan listrik, ya. Dan yang ketiga, membayar tagihan listrik, sama seperti air tadi. Pada saat ini kita menggunakan listrik dari PLN. Jadi setelah menggunakannya kita membayar tagihan listrik atau di PLN, atau bisa juga dengan membeli token listrik yang bisa kita beli. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita terhadap listrik juga. Oke. Nah, hak kita terhadap listrik itu apa saja? Yang pertama, menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Contoh, menonton TV itu menggunakan listrik. Kemudian kalian menyalakan AC itu pasti juga menggunakan listrik, dan lain-lainnya. Yang kedua, mendapatkan aliran listrik yang lancar dan aman. Jika kalian sudah membayar tagihannya, nanti aliran listrik kita yang ke rumah pasti lancar, ya. Terus, bagaimanakah cara kita menghemat listrik? Nah, yang pertama, matikan TV jika tidak ditonton. Ini anak-anak sering dilakukan biasanya. Kalau sedang menonton TV, dibiarkan TV-nya menyala, ditinggal bermain. Nah, itu yang nonton TV tidak ada. Itu memboros listrik itu. Kemudian yang kedua, tidak menyalakan alat elektronik secara bersamaan. Seperti gambar yang tadi, di sini kita bisa lihat seorang anak sedang bermain HP, ya, main HP, TV-nya menyala, lampunya semua menyala, kipas angin menyala, radio menyala, padahal ini siang hari. Nah, itu sangat memboros listrik. Dan ini airnya juga menyala, jangan-jangan kamarnya nanti kebanjiran ini. Oke. Yang ketiga, tidak menggunakan lampu di siang hari. Ya, mengapa kita dianjurkan tidak menggunakan lampu di siang hari? Karena di siang hari itu sudah ada sinar matahari, ya. Jadi lebih baik lampu dimatikan, ya. Oke. Yang keempat, matikan AC jika keluar ruangan dalam waktu yang lama, ya. Kalau kalian di kamar ingin keluar rumah, ingat matikan AC-nya dulu. Nah, karena itu sangat memboros listrik. Dan ini yang kelima harusnya. Oke, yang kelima. Nah, ini yang biasa dilakukan juga oleh anak-anak. Sering buka kulkas, buka tutup. Nah, itu juga memboros listrik, ya. Mengapa demikian? Karena saat kita membuka kulkas itu hawa dinginnya akan keluar. Jadi setelah ditutup, kulkas itu akan mengulangi lagi untuk membuat hawa dingin yang berada di dalamnya, dan itu membutuhkan listrik yang cukup banyak. Dan yang kelima, yang keenam, harusnya memilih dan menggunakan alat listrik yang hemat energi, ya. Harus yang, kalau kita bisa memilih, kita pilih yang hemat energi supaya nanti membayar listriknya juga sedikit. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya, hak dan kewajiban terhadap air dan listrik ini harus dijalankan secara seimbang. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, kita akan memperoleh hak kita juga dengan baik. Dan intinya, apabila berhubungan dengan air dan listrik, kewajiban kita itu adalah menghemat air,